memperlihatkan video, tapi Bapak jelaskan dulu. Karena hukum menjenguk orang sakit itu kemarin Bapak jelaskan sunnah. Tapi kalau kita itu dekatan atau tetanggaan atau kakak atau adik kita yang sakit, itu bukan sunnah hukumnya, wajib. Tapi kalau lain dusun atau tetanggaan lebih jauh, itu sunnah. Artinya kita menghibur, bersilaturahim. Kenapa? Di zaman Nabi dulu, pas Nabi mau sholat, itu dilempar. Ini ada cerita. Dilempar, pas Nabi sholat, dilempar dengan kain unta. Dilempar lagi, pas besoknya, pas mau ke masjid, tidak ada yang lempar. Ditanya, mana si fulan? Kok hari ini tidak melempar dengan kain unta? Ditanya, sakit ya Rasulullah. Pulang ke rumah, Aisyah kata Rasul, bungkus gandum dan buah kurma. Ya baginda, mau kemana? Saya mau menjenguk orang sakit. Lalu dibungkus, dia pergi. Yang sakit tadi, pas dia sakit, merah mukanya. Takut. Karena Rasulullah mungkin ingin membalas apa yang dia berbuat. Tapi pas dia datang, dia mendoakan orang tersebut. Mudah-mudahan la ba'sa tahurun insyaallah. Mudah-mudahan, kata Nabi, dengan sakit ini berguguran dosa. Dengan akhlak beliau, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan belum menjenguk pada kawannya. Tapi Nabi pertama sekali menjenguk dengan akhlak beliau. Yang sakit tadi, saksikan ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada hari ini aku bersaksi Muhammad adalah Rasul, utusan Allah. Jadi masuk Islam dengan akhlak baginda. Nah begitu juga kita dari cerita ini menjenguk orang sakit harus punya etika akhlak. Dan apa? Kita lihat video ini. Saya sudah melihat video yang Bapak
berikan di laptop. Jadi Bapak simpulkan bahwasanya orang itu adalah orang yang sakit. Jadi yang sehat tadi artinya tidak senang dengan orang itu karena dia telah berbuat jahat padanya. Tapi kalau dia sakit, kita harus, walaupun kita tidak senang, walaupun kita tidak benci padanya, harus kita tengok, lihat keadaannya bagaimana. Nah itu contohnya tadi, artinya temannya tadi sakit, ngasihnya tidak ikhlas, memang uangnya agak besar 100, lalu pas dikasih diambil kembali. Nah, artinya tidak baik, jangan sampai seperti itu. Jadi harus kita doakan supaya kawan atau teman atau tetangga kita menjadi lebih baik kedatangan kita. Itu daripada kesimpulan video yang Bapak berikan. Mudah-mudahan dengan menyembuh orang sakit, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Mudah-mudahan kalau kita menyembuh orang sakit, dijelaskan oleh beliau tadi, sama kita berjalan di taman-taman surga. Malaikat, kalau kita pagi hari kita menyembuh orang sakit, 70.000 malaikat mendoakan kita sampai sore hari. Kalau bisa sore hari menengok orang sakit, 70.000 malaikat mendoakan kita sampai pagi hari. Itu hebatnya menengok orang sakit. Jangan anggap remeh. Malas. Mereka itu kan sering nyakiti aku. Aku tidak mau menengoknya. Nah, jadi jangan sampai berkata-kata seperti itu. Seolah-olah kita tidak butuh kepada mereka. Iyalah, kita sehat sekarang, belum tentu besok kita sehat. Iyalah, kita hari ini kita punya harta, belum tentu besok kita punya harta. Itu juga umur kita masih muda, umur kita masih belia, tapi kalau kita semena-mena kepada umur kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya, di hari tua akan sia-sia. Mudah-mudahan jadi adab menengok orang sakit itu menurut agama Islam itu ada 7. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya la ba'sa tahurun insyaallah. Dan yang kedua, kita membawa oleh-oleh. Kalau bahasa Bengkulu itu luka. Dan yang ketiga, itu kita peduli kepada sesama manusia. Yang keempat, kita itu memberikan semangat pada orang yang sakit supaya mereka tidak down, artinya baik-baik saja. Dan yang kelima, itu kita tidak boleh lama-lama. 6, jangan sampai kita pergi ke rumah sakit membawa anak-anak. Yang ketujuh, itu menutup aurat. Jadi Bapak sebutkan ini, nanti kalian diskusikan. Bapak kasih nanti per kelompok, kalian Bapak bagi 3 kelompok. Jadi Bapak kasih soal, kalian diskusikan per kelompok. Jadi Bapak kasih 3 kelompok. Ini kalian diskusikan. Boleh saya hadap? Boleh.
rumah sakit, doakannya. Ini adalah adab yang paling utama. Tempat duduknya kembali seperti semula, menghadap ke papan tulis. Jadi itulah hasil diskusi pada hari ini. Jadi 3 kelompok telah menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Sudah pas, sudah bagus. Mudah-mudahan pada sesi berikutnya kalian lebih baik lagi apa yang Bapak berikan, apa yang Bapak sampaikan, kalian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.